Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat! Masya Allah. Ketua kelas sudah hadir. Siapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sahabat hadir semuanya. Ya. Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Ginting, Apik Prima, Aat. Nah, kita doakan bagi yang sakit agar segera cepat pulih. Amin. Kita kembali dengan kita belajar ya. Baiklah Ustazah, materi kita hari ini tentang Menghindari minuman keras. Ya. Kemarin kita ujian ya. Nah ini kita belajar tentang menghindari minuman keras. Bagaimana dengan kira-kira soal ujian kemarin? Kayak Mudah. Udah ada belajar. Mudah. Ada belajar. Kalau belajar Kalau ada belajar makanya payah ya. Kalau belajar tidak bisa ada payah. baru masuk langsung ujian. Mana Sultan? Sultan ujiannya. Baiklah kita lanjutkan ya. Materi kita tentang apa tadi? Minuman Keras. Nah sekarang kita sebelum masuk ke pembelajaran, saya sampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama memecahkan masalah minuman keras. Yang kedua menganalisis dampak minuman keras. Yang ketiga menganalisis cara menghindari minuman keras. Dan yang keempat menunjukkan sikap taat aturan, disiplin, empati, dan interaksi sosial yang baik. Itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan model pembelajaran kita pada hari ini adalah PJBL, yaitu Project Based Learning. Artinya nanti ketika pembelajaran kita ada bikin sebuah proyek, ya. Nah, apa proyek yang kita bikin nanti? Nanti kita bahas di LKPD kita ya. Nah, ini gambar apa ini? Anggur merah. Botol tapi nggak tahu siapa. Bintang botol atau siapa? Biasanya ini apa nih? Minuman keras. Minuman keras. Ya. Minuman keras. Ini ada mereknya bintang. Ya. Nah, kemudian ini apa? Andra. Azab. Apa ini? Remaja salah pergaulan. Bukan. Zina. Zina. Ini gara-gara apa kira-kira nih? Zina. Apa yang dikerjakan ini? Mabuk. Ada mabuk. minuman kerasnya. Cewek itu. Iya. Kalau enggak mungkin dia dapat laki-laki seperti yang ini seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian saya tanyakan, ini pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Apa jenis minuman keras yang ada kita rumah? Banyak. Bir bintang. Ada? Bir bintang. Bir, Soju. bintang. Kawan-kawan. Rum. Whisky itu ya enggak? Ya. Whisky juga. Pakai kedua. Anggur itu apa? Anggur merah yang tadi kita. Ya. Kemudian bagaimana dampak minuman keras terhadap perilaku seseorang? Mabuk. Akal. Itu efek. Menghilangkan stres. Iya, itu dampak hilang ingatan. Menghilangkan stres. Ini dampaknya bagaimana? Stres. Nampaknya. Terhadap kesehatan gimana dampaknya? Sakit. Jantungnya. Sakit, jantung lemah, Ginjal. sedikit ginjal, ya, sedikit Ya. ginjal. Kemudian bagaimana cara menghindari minuman Jangan keras? diminum. Jangan Minum. Oh, benar. Jangan Minum. Kalau seandainya ada di depan kita minuman keras, atau kita diajak oleh teman-teman kita minuman keras, jangan diminum ya. Yang intinya jangan diminum walaupun setetes. Nah, walaupun setetes ya. Kalau minum apa akibatnya? Kenapa nggak boleh walaupun setetes? Sama aja dengan mabuk. Nggak terima oleh Allah. Surat kita sama selama 10 hari. Wah, karena memang dia haram itu memang zatnya ya. Jadi walaupun setetes tetap saja haram. Iya. Sekarang kita masuk kepada materi yaitu tentang apa tadi? Minuman keras. Sekarang kita cerita masalah minuman keras
menjelaskan narkoba ini di kalangan anak remaja ya. Itu bahkan di tingkat Sumbar tuh hampir kita itu termasuk nomor 2 ya. Memang anak-anak remaja sekarang harus hati-hati ya. Tadi sudah kita bilang secara bersama bahwa jangan kita mencoba untuk meminumnya walaupun hanya karena dampaknya sangat buruk terhadap diri kita ya. Jadi apapun dengan siapapun antum berteman dan bagaimanapun dapat temannya seperti apa, kita harus tetap teguh pada keyakinan kita sendiri bahwa kita tidak akan minum minuman keras ya, karena bukan hanya terhadap kesehatan kita dampaknya, tapi nanti juga terhadap apa, pendidikan, itu juga terhadap hubungan interaksi sosial, itu juga ya. Pernah antum mendengar kisah sekarang tuh lagi update-nya kisah ini ya, kasus ini seorang dokter dari India, seorang dokter dari India dia itu dokter itu apa namanya diperkosa oleh seseorang gara-gara hanya karena dia minuman keras sebelumnya gitu ya, masih mabuk, kemudian dokter itu diperkosa di rumah sakit itu. Jadi ngeri, iya berbahaya. Jadi ketika itu dokter itu PL ya, dia PKL di sekolah itu, di rumah sakit itu, kemudian dia istirahat malamnya gitu ya, istirahat karena nggak ada ruang istirahat khusus dokter, dia istirahat di ruang yang kosong. Ketika di ruang kosong itu istirahat sampai pagi gitu ya, tapi paginya temannya masuk ke ruangan itu dia sudah dalam keadaan meninggal. Kenapa? Siapa yang ternyata dilihatlah CCTV gitu ya, ada seseorang yang masuk ke ruangan itu dan handsetnya itu tinggal di situ. Ternyata setelah cari tahu, yang melakukannya adalah kalau di India itu ada namanya tugas kayak apa namanya ya, ronda-ronda itu, tapi dari kepolisian. Ternyata yang menjadi tugas itu diambil dari orang yang juga bermasalah dia itu orangnya itu ya. Waktu itu dia pulang dari luar kota 2 hari, kemudian dia mabuk. Setelah mabuk itu tugas paginya itu pergi dia ke rumah sakit, tugasnya itu di pagi hari mengecek ruang-ruangan, kemudian jika ada nanti orang yang tidak masuk ruangan yang kerjanya. Ternyata pas itu dia masuk ke ruang itu nampak orang tidur gitu ya. Ketika tidur, itulah dia, karena dia masih dalam keadaan belum sadar, masih mabuk-mabuk, diperkosanya. Jadi bukan hanya terhadap diri dia sendiri, tapi juga terhadap orang lain dampaknya gitu ya. Itu tentang minuman keras. Nih, jumlah penyalahgunaan narkoba tahun 2015 meningkat. Kemudian kita masuk kepada minuman keras. Studi kasus minuman keras di Indonesia nih, 1000 botol miras dari Malaysia gagal diselundupkan. Sekarang pun di kedai-kedai kita masih banyak ya yang menjual minuman keras. Kenapa tuh? Karena udah lagi biasa Padahal kan kira-kira yang menjual sama tidak dosanya dengan yang memakai? Sama ya, sama dengan memakai. Kemudian kita lanjut. Apa akibat dari miras ini? Nih, timbulnya sifat mudah tersinggung hingga melakukan tindakan yang melanggar norma. Ya, ada kan? Pulang dari minuman keras duduk apa? Karena pulang dari minuman keras, nanti dia sampai di rumah marah-marah ke istrinya, gitu ya. Atau karena sudah candu, nanti dia tidak ada uang untuk membeli, akhirnya dipaksa oleh orang tuanya, gitu kan. Akhirnya ada pula yang dibunuh orang tua. Jadi itu bentuk dari efek atau akibat dari penggunaan miras. Ini gangguan fisik, gangguan jiwa. Ada nggak gangguan jiwa diakibatkan oleh miras ini? Ada ya. Kemudian gangguan kesehatan apalagi? Ya. Kita masuk, ini permasalahan seks gitu ya. Terjadi perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja berawal dari munculnya chemistry atau ketertarikan terhadap lawan jenis sebagai dampak dari perkembangan seksual. Ya. Ada kasus pelecehan. Jadi banyak sekarang kasus-kasus pelecehan karena besarnya kasus pelecehan seksual
ini yang diakibatkan oleh apa? Perkelahian terpelajarnya juga, kemudian minuman keras, kemudian narkoba. Jadi kita harus hati-hati. Baiklah, kira-kira anak-anak ustazah kalau tentang materi minuman keras ini sudah paham? Siap, sudah. Bagaimana pengertiannya, dalilnya, dampaknya, kemudian juga bagaimana cara kita menghindari minuman keras. Sudah paham kira-kira? Siap, Ya. sudah. Sekarang ustazah aku bertanya, jadi kenapa minuman keras itu diharamkan atau dilarang? Karena banyak menurutnya. Karena banyak mudaratnya. Nah, kemudian coba sebutkan dalil tentang larangan mengkonsumsi minuman keras. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ah, Kisah kalian orang meriwayat kecil. Ya itu dah. ya, Ya. bahwa dilarang minuman keras. Ya, antum sudah hafal semuanya ya. Kita dilarang untuk minuman keras karena memang zatnya itu yang memabukkan, yang tidak boleh itu zatnya, bukan dari takar banyak dan sedikitnya. Dan kalau sudah dibilang haram, tidak ada lagi nego-negonya ya. Nah, kemudian bagaimana dampak minuman keras terhadap perilaku seseorang? Bahaya. Bahaya. Menyebabkan seks. Oh, menyebabkan seks. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Gangguan kesehatan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap minuman keras? Jangan diminum. Iya, jangan diminum. Nah, itu intinya ya. Jadi kira-kira sudah paham ya kita pada hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang kita ada tugas. Tugas kita hari ini adalah membuat poster. Nah, Ustazah membuat poster. Kita akan bagikan LKPD-nya. Nah, poster sudah tahu poster? Sudah tahu? Nih, contoh poster kita cari ya. Nih, nah, ini tentang kok nih, ya kayak gitu ya. Nah, jadi kita membuat poster tentang menghindari minuman keras. Ya, buat di dalam laptop. Nanti linknya bagikan ke ustazah. Ya, kita mulai dalam waktu. Kita kasih waktunya 20 menit. Mana bikin ini? Jauh bicara aku kok. Apa tidak bisa? Kalau ini kita bisa. Cari apanya? Ganti mana? Bikin Ini mana bikinnya dah? Atau dia lah? mana? Bisa Ini orang ya? Ini orang juga. Udah habis itu. Ini punya siapa tuh? Ahmad. Punya apa? Kenapa punya? Salah. Asik. Tapi apa? Ada desa lagi. Ya. Mantap. Saya. Tunggu dulu sebentar ini ha. Udah dulu tuh apa? Jalan saya ke Pamalasa. Yang bisa saya enggak. Iya, makhluk santai. Sudah, ayo pasang apanya? Kalian. Pasang apanya? Telakannya sini. Apa ada ini? Nah, kenapa ada Pak? Sini ya sejalan berbeda sama ikut kegiatan. Besarkanlah, kami bisa besar. TV jangan merah. Ini kan. Hijau deh. Full. Halo Andra. Andra dan kamu orang ini lah. Baiklah, kelompok 1 silakan untuk tampil. Sultan. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang poster menjauhi apa miras. Di sini kami membuat poster
Itu orang cerdas tahu batas. Itu apabila kita cerdas maka kita tidak akan minum miras karena memiliki dampak seperti konsumsi miras tidak baik bagi kesehatan dan berbahaya. Penting untuk menyadari bahwa bahaya ini agar dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait minuman konsumsi miras. Baiklah, terima kasih kepada kelompok satu. Apa ya, Ma? Ingat. Baiklah, rekan saja semuanya. Tadi poster dari teman kita kelompok satu juga sangat bagus. Mantap. Mantap ya. Jadi hari ini kita sebelum menutup pembelajaran kita akan refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Apakah senang atau tidak? Oh, apakah senang atau tidak? Senang. Kira-kira belajar kita tentang ini senang nggak membuat poster ini? Senang aja. Senang ya? Nah, kemudian apakah sudah memahami materi kita dengan baik? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Apakah ada kendala atau kesulitan belajar hari ini? Ada? Apa kendalanya? Membuat posternya agak susah ya? Jadi insya Allah kalau kita sering-sering mengulang, maka kita akan paham lagi menggunakan IT-nya. Baiklah, Nak Ustazah, sepertinya sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan latihan soal ya. Nanti ada latihan soal. Silahkan untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Insya Allah minggu depan kita akan ada latihan soal bab minuman keras ini. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silahkan siapkan. Isdae. Program dalam. Alhamdulillah.